Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Faid Manaf dari kelas TF4702 dengan NIM 10142300075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pekan kelima saya, yaitu mata kuliah kontrol otomatik studi kasus 2 tentang analisis dan simulasi sistem kontrol posisi motor DC. Pada presentasi ini saya akan membahas model sistemnya, diagram bloknya, fungsi transfer, analisis respon, hingga hasil simulasi dari MATLAB-nya. Deskripsi studi kasus. Pada studi kasus ini, motor DC digunakan sebagai aktuator posisi, yang artinya dikontrol bukan hanya putaran motor, tetapi posisi sudut poros motornya. Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami dinamika motor DC sebagai sistem order 2, mengidentifikasi sistem dan subsistem, menyusun diagram blok, menurunkan fungsi transfer, menganalisis respon sistem, menghitung parameter performansi, serta menampilkan simulasi dari MATLAB-nya. Kita menggunakan fungsi transfer GS theta S per Vs dengan parameter 1 per S 0,5 S tambah 1. Vs itu menyatakan tegangan masukan, sedangkan theta S menyatakan posisi sudut motor dalam domain Laplace. Dari model yang digunakan, sistem ini termasuk sistem order 2. Selanjutnya, pemahaman sistem dan subsistem. Itu ada sistem utama, subsistem yang terlibat, fungsi masing-masing subsistem. Sistem utamanya adalah sistem kontrol posisi motor DC. Subsistemnya itu ada sumber tegangan, controller, motor DC, beban mekanik, serta sensor posisi. Masing memiliki fungsi yang berbeda. Sumber tegangan memberi energi listrik ke motor, controller mengolah error antara set point dan posisi aktualnya, motor DC mengubah energi listrik menjadi gerak putar, dan untuk beban mekanik dia mempengaruhi dinamika geraknya, dan sensor posisi itu mengukur posisi sudut untuk feedback unitinya atau poros untuk umpan baliknya. Dari cara kerja sistemnya adalah saat tegangan diberikan ke motor, arus menghasilkan torsi sehingga poros mulai berputar. Putaran poros menyebabkan posisi sudut berubah terhadapnya waktu. Karena ada dinamika motor dan inersia mekanik, perubahan posisi tidak terjadi seketika. Pada sistem closed loop, posisi aktual dibaca oleh sensor lalu dibandingkan dengan set point agar controller dapat memperkecil error. Selalu ada diagram blok sistem untuk open loop. Slide ini sistem motor DC dalam kondisi open loop atau tanpa kontrol umpan balik. Di sini ada input step masuk ke plane motor DC, lalu plane direpresentasikan oleh fungsi transfer GS sama dengan 1, yaitu dibagi S kali 0,5 S ditambah 1. Kemudian output sistem diamati melalui scope. Karena sistem ini open loop, maka keluaran tidak dibandingkan kembali dengan referensi. Artinya sistem tidak memiliki mekanisme koreksi otomatis jika responnya menyimpang dari target. Simulasi menggunakan MATLAB. Selanjutnya, diagram blok sistem closed loop. Berikut ini adalah sistem dengan feedback posisi. Di sini terdapat set point, blok penjumlah untuk menghasilkan error, controller proporsional dengan gain KP, plane motor DC, dan sensor posisi dengan HS sama dengan 1 atau unity feedback umpan balik. Prinsipnya keluaran aktual dibandingkan dengan referensi, selisih keduanya menjadi error, lalu controller memberikan aksi kontrol untuk memperkecil error tersebut. Dengan adanya feedback, sistem menjadi lebih terarah untuk mencapai posisi yang diinginkan dibandingkan sistem open loop. Dengan gain KP1, di sini unity feedbacknya umpan balik, scope, output, inputannya step. Dengan numerator dan denominator masih sama, parameternya sama. Dengan
seperti ini. Basis respon open loop. Di sini ada parameter yang digunakan yaitu 1/s 0,5s tambah 1. Lalu ada sistem ini termasuk order 2. Untuk input stepnya sistem tidak mencapai steady state. Steady state error itu tidak terdefinisi atau tidak hingga. Untuk overshootnya tidak didefinisikan. Penyebab utamanya ada integrator 1/s. Lalu apakah sistem memiliki overshoot? Sistem tidak memiliki overshoot, tidak didefinisikan untuk sistem open loop ini karena responnya tidak memiliki nilai akhir tetap. Output posisi motor terus naik dan tidak shuttle pada satu nilai tertentu. Jadi tidak ada puncak respon yang bisa dibandingkan terhadap steady state. Untuk respon sistem motor berbeda dengan sistem thermal, yaitu kenapa? Karena respon sistem motor berbeda dengan sistem thermal. Pada motor DC itu yang diamati adalah posisi sudut, sedangkan pada sistem thermal yang diamati adalah suhu. Pada motor, input tegangan membuat motor berputar, lalu putaran itu menghasilkan perubahan posisi yang terus bertambah terhadap waktu. Karena ada integrator pada sistem, posisi tidak berhenti pada satu nilai akhir. Sementara pada sistem thermal, suhu biasanya naik perlahan lalu mendekati nilai akhir tertentu. Jadi secara fisik, motor posisi cenderung memberi respon yang terus bertambah. Atau bisa dibilang tegangan masuk itu menghasilkan torsi motor, torsi membuat poros terus berputar, putaran menyebabkan posisi suhu terus bertambah. Sedangkan karena yang diambil adalah posisi bukan kecepatan, jadi dari sistem thermal itu keluaran tidak berhenti, posisi terus naik terhadap waktu. Untuk rest time sendiri itu adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari nilai awal menuju daerah nilai target. Selanjutnya ada settling time atau TS, adalah waktu sampai respon masuk dan tetap berada di sekitar nilai akhir. Untuk maksimum overshoot yaitu adalah besarnya respon yang melewati nilai akhir maksimum. Dan steady state error atau ISS adalah selisih antara output dan nilai yang diinginkan saat sistem sudah stabil. Dan ini didapat datanya setelah hasil simulasi. Dan ini adalah simulasi MATLAB open loop. Dan di sini ada scriptnya dengan numerik 1 dan nya itu 0,5 1 0. Langsung saja kita simulasikan di MATLAB. Jadi ini untuk yang open loop. Di run itu apakah sistem stabil? Sistem tersebut tidak stabil untuk input stepnya karena output posisi terus meningkat dan tidak mencapai steady state. Yang maksud terus meningkat itu adalah posisinya itu terus meningkat sehingga steady state itu tidak ada, sehingga posisi motor akan terus bertambah seiring waktu karena sistem ini mengandung integrator 1/s seperti yang sudah tadi, sehingga respon posisi tidak mendekati steady state seperti sistem order 1 biasa, tetapi terus meningkat. Jika diberi input step posisi motor terus bertambah. Secara fisik, motor terus berputar sehingga sudut poros makin besar seiringnya waktu. Selanjutnya, dan ini ada simulasi MATLAB closed loop. Dan ini ada scriptnya dan grafik respon sistem dan command window dari hasil simulasi closed loopnya. Langsung saja kita MATLAB. Di sini ada script dari MATLAB-nya atau codingannya. Dengan 1, 0,51 tetap sama dengan nilai KP-nya sesuai soal. Itu di kasus 2 yaitu ada 1, 5, dan 10. Sini grafik menunjukkan seperti ini, KP untuk 1, KP 5, 10. Dan ini hasil simulasi close loop-nya. Rise time-nya itu dari 1, 5, 10. Untuk rise time, settling time,
overshoot, dan ISS. Selanjutnya analisis pengaruh KP dengan KP 1, 5, 10. Didapat data yaitu bagaimana KP mempengaruhi stabilitas sistem, bagaimana KP mengaruhi kecepatan respon, apakah sistem bisa menjadi tidak stabil. Yang pertama, semakin besar KP itu sistem closed loop tetap stabil pada model ideal, tetapi redamannya berkurang sehingga respon menjadi lebih berosilasi dan overshoot bertambah. Yang kedua, semakin besar KP, respon sistem menjadi semakin cepat. Hal tersebut bisa dilihat dari rise time-nya yang semakin kecil saat KP dinaikkan. Terakhir, apakah sistem bisa menjadi tidak stabil? Pada model ideal ini yang diberikan 1, 5, 10, sistem masih stabil untuk KP. Namun pada sistem nyata atau yang biasa sering dijumpai, jika KP terlalu besar, sistem bisa menjadi sulit dikendalikan karena efeknya delay, saturasi, dan dinamika yang tidak dapat dimodelkan. Selanjutnya, gangguan pada sistem. Pengaruh gangguan beban mekanik, yaitu pada open loop, gangguan tidak dikoreksi otomatis, posisi dapat menyimpang dari target, sistem tidak bisa kembali sendiri. Dan untuk pada closed loopnya sendiri itu sensor membaca keluaran aktual, error dibandingkan dengan set point, controller mengoreksi sinyal kontrol. Untuknya itu jika ada gangguan beban mekanik, sistem open loop akan langsung terdampak dan tidak punya mekanisme untuk memperbaiki diri karena tidak ada feedback. Sebaliknya, pada closed loop, sensor akan membaca keluaran aktual lalu controller mengoreksi error. Inilah kenapa closed loop itu lebih unggul dalam menghadapi gangguan. Selanjutnya, mengapa motor DC sering dimodelkan sebagai sistem order 2? Respon sistem order 1 dan order 2. Perbedaannya. Yang pertama, kenapa motor DC sering dimodelkan sebagai sistem order 2? Karena dinamika motor DC melibatkan yaitu dinamika mekanik motor, integrasi kecepatan menjadi posisi. Karena itu, model keseluruhan sering menjadi order 2. Karena sistem order 2 itu dapat menunjukkan respon yang lebih cepat, overshoot, osilasi tergantung redaman, sedangkan jika order 1 itu respon lebih sederhana atau seadanya, cenderung langsung menuju nilai akhir. Jadi, motor DC sering dimodelkan sebagai sistem order 2 karena melibatkan dinamika mekanik dan integrasi kecepatan menjadi posisi. Berbeda dengan sistem order 1 yang cenderung langsung menuju nilai akhir. Sistem order 2 dapat memiliki overshoot dan osilasi. Pada sistem mekanik, overshoot sering terjadi karena adanya inersia, sehingga energi gerak yang masih tersimpan membuat respon melewati target. Oleh karena itu, kontrol diperlukan agar motor DC dapat mencapai posisi target dengan lebih cepat, akurat, dan tetap stabil saat menghadapi gangguan. Itu saja, terima kasih dari saya pada tugas pekan kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.